Halo, selamat malam, salam sehat, salam sejahtera selalu ya. Assalamualaikum untuk teman-teman semua pemain cryptocurrency di seluruh Nusantara. Mohon maaf baru bisa update sedikit tentang progres perkembangan kripto ya. Ada vakum sekitar mungkin 2 bulan lebih ya. Karena memang waktunya terbatas jadi belum bisa untuk buka-buka tentang review kripto. Dan yang terpenting adalah teman-teman semua pada sehat walafiat, itu sudah merasa senang mendengarnya ya. Ya, untuk malam ini saya coba melihat salah satu token yang memang sudah dari 2020. Token ini sempat up di range kurang lebih 5.700 rupiah per koin ya. Dan pasca peralihan mainnet menggunakan Ronin Chain sempat mengalami tragedi di hacks dan mengalami cukup banyak kerugian. Tapi dari sisi tim insight dari Axie Infinity dan Ronin Chain tidak tinggal diam untuk memfollow up atau berbenah, memperkuat security tentang blockchain mereka. Dan pada hari ini saya lihat sebenarnya ini udah 1 minggu saya coba lihat-lihat lagi, mengalami penurunan hampir 99% ya dari ETH terakhir, yaitu di 5.750 rupiah estimasi di range itu ya. Dan kita tahu pada saat Axie Infinity mulai launch ya, dan pernah tembus di range kurang lebih 2 juta ya, sekitar 165 USD pada waktu itu. Dan Axie Infinity saat ini berada di range kurang lebih 12-15 dolar ya. Dan kita tahu perjalanan kripto fokus di gaming cukup sangat menjanjikan bagi sang dev yang benar-benar serius untuk membuilding atau mengembangkan sebuah gagasan kripto main fokusnya di gaming. Dan saya sangat appreciate untuk teman-teman para dev di luar maupun di tanah air ya. So far pesan dari saya terus kembangkan kemampuan dan goals kalian ya dalam membuat sebuah project yang benar-benar serius ya. Dan kita tahu bahwa untuk ke depan analisa saya gaming masih cukup potensi cukup baik untuk kita melihat dari sisi investor ya. Ketika kita memilih token atau koin yang berbasis gaming, rasa-rasa ini masih cukup profitable untuk ke depan. Dan untuk token Smooth Low Potion ya atau SLP, ini salah satu recommended ya. Ini bukan sebuah anjuran, sebuah ajakan untuk Bapak Ibu semua untuk membeli, tidak. Ini hanya sebuah referensi dari saya RAR ya. Bila mana Bapak Ibu sudah melakukan riset tentang token ini, saya lihat ini cukup potensi karena saat ini masih memiliki harga yang sangat low ya. Saya lihat ada 99% penurunan dari ETH terakhir ya. Jadi kemungkinan ke depan sambil kita melihat progres game mereka, semoga game dari SLP ke depan bisa berjalan smooth ya, karena saya pantau dari tim Axie Infinity dari awal memang cukup solid ya. Memang ada tragedi ketika pasca peralihan dari ETH ke Ronnie Chan ya, Ron Chan, itu sempat ada tragedi kebobol ya. Kalian bisa juga search di beberapa news
Tapi hal ini bukan sebuah halangan buat mereka untuk terus mengembangkan proyek mereka. So far, teman-teman yang saat ini sudah memiliki banyak simpanan koin, kalian Bapak Ibu mau menjadi trader atau menjadi holder atau hanya sekedar hit and run, itu opsi ya. Sebuah pilihan Bapak Ibu, kalau itu memang nyaman, let's go ya. Jadi tidak ada kita bermain cryptocurrency harus mengajak atau memberikan sebuah opini bahwa Bapak Ibu harus menjadi seorang trader atau Bapak Ibu harus menjadi seorang investor atau holder, atau Bapak Ibu hanya ingin mencari sebuah profit, bisa dibilang hit and run, itu opsi ya. Jadi kembali ke mindset Bapak Ibu untuk di mana Bapak Ibu nyaman di mana ya, bukan berpatokan pada sebuah opini orang, jangan ya, tapi pastikan Bapak Ibu nyaman di mana dulu. Ini hal penting yang harus Bapak Ibu tahu ya, karena bermain kripto selain knowledge yang Bapak Ibu harus betul-betul gali ya, selain fundamental yang Bapak Ibu harus benar-benar bisa menjaga sebuah psikologi yang baik ya, di luar konteks tatanan keuangan Bapak Ibu ya, atau money management. Dan Bapak Ibu juga pastinya so far tahu tentang resiko atau risk management ya. Perpaduan beberapa indikasi itu yang menjadi Bapak Ibu lebih matang untuk membidik, untuk berinvestasi, atau Bapak Ibu lebih akan matang lagi untuk memulai bertrading, mencari cuan di token atau koin manapun ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya berharap terus belajar menggali diri. Pada dasarnya tidak ada orang paling hebat, paling pintar di dunia kripto, tidak ada ya. Semua goalsnya adalah cari cuan, tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang siapa yang paling hebat dan siapa yang paling jago, pertanyaan saya adalah, saya jawab tidak ada. Semua memiliki kemampuan, semua memiliki hoki, semua memiliki kelebihan untuk bagaimana seseorang itu bisa melihat potensi peluang cuan, bisa membidik sebuah project yang bakalan profitable. Itu masing-masing orang memiliki pandangan. Jadi so far Bapak Ibu semua tetap menjaga yang baik ya, riset yang betul-betul, dan hal yang terpenting Bapak Ibu tentunya harus betul-betul bisa mengendalikan psikologi dengan baik. Ini penting ya. Ketika Bapak Ibu sudah terjun di kripto tapi kebimbangan terus ada, keyakinan itu hampir meleleh ya. Artinya gini, Bapak Ibu mempunyai sebuah keyakinan atas apa yang Bapak Ibu riset, tentunya Bapak Ibu harus yakin. Bapak Ibu sudah mencari sebuah kesimpulan tapi Bapak Ibu tidak yakin dengan kesimpulan Bapak Ibu, ini bahaya menurut saya ya. Karena akan terjadi di mana sebuah token ya Bapak Ibu mungkin bidik mengalami dam parah, Bapak Ibu cut loss. Betul, cut loss ada kalanya baik ya untuk mengurangi tingkat resiko loss yang lebih besar. Tapi ketika Bapak Ibu suka memiliki sebuah prinsip lompat sana lompat sini, rasa-rasa ini tidak baik menurut saya ya. Jadi yakin saja dengan apa keputusan yang sudah diambil. Ini saya harus sering himbau ke Bapak Ibu semua. Bermain kripto sebenarnya hal yang simple ya. Bermain kripto itu sebenarnya hal sesuatu yang semua bisa pelajarin. Semua juga bisa belajar, semua juga bisa melakukan. Pertanyaannya, apakah mereka sudah dibekali dengan kemampuan knowledge? Apakah mereka betul-betul paham dengan tata pengelolaan keuangan yang baik? Dan apakah mereka betul-betul dibekalin oleh diri sendiri ya, membekalin diri dengan tingkat pemahaman resiko di kripto? Ini harus perlu tahu ya. Ini hal dasar yang sepele tapi kadang orang lupakan ya, karena ketika sudah terjun di kripto bukan hal untuk main-main ya. Kripto bukan hal untuk dicoba-coba. Kalian mau mencoba untuk belajar silakan, tapi kalau sekedar hanya ikut-ikutan,
saran saya lebih baik uang Bapak Ibu ditabung di bank atau dibelikan mungkin makanan atau apalah yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Dan satu hal ya, untuk SLP ke depan mudah-mudahan ada peluang bagus ya untuk holder SLP ke depan. Mudah-mudahan ini bisa harga akan membaik sambil memonitor perkembangan games mereka. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Salam sehat selalu dan sampai jumpa.